Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu miliknya. Pemeriksaan Jokowi dilakukan di Polres Solo, Jawa Tengah. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Joko Widodo tiba di Polres Solo, Jawa Tengah. Pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya dilakukan di Polres Solo berdasarkan permintaan dari tim kuasa hukum Jokowi. Pemeriksaan Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya ditunda atas permintaan Jokowi dengan alasan kesehatan. Dalam pemeriksaan Jokowi juga dikabarkan membawa ijazah miliknya yang kini tengah menjadi polemik. Terkait respon publik yang masih mendebatkan gimana Pak? Permisi. Pak Jokowi, terkait respon publik yang masih Permisi ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Matur nuwun Bapak. Sementara pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak kriminalisasi terhadap para akademisi dan aktivis. Deklarasi perjuangan ini dihadiri sejumlah terlapor terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, turut hadir sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi yakni Rizal Fadila, Kurniatri Royani, Dr. Tifa hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat Rabu siang. Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menilai bahwa Jokowi mangkir dalam pemeriksaan kasus ijazah palsu dirinya, namun hadir pada kongres salah satu partai di Solo. Selain itu, Roy juga menyinggung pemeriksaan terhadap Jokowi yang justru tim penyidik Polda Metro Jaya yang bertolak pergi ke Solo. Hari ini di tempat yang sangat bersejarah, Gedung Juang Menteng 45 ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta politik berlalu dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi masih bergulir. Pihak Jokowi menyatakan penyidikan kasus ini berjalan komprehensif, termasuk saksi-saksi yang diperiksa yakni Kasmojo yang diyakini merupakan dosen pembimbing Jokowi. Sementara pihak terlapor Risma Sianipar yang juga ahli digital forensik mengatakan pihaknya tidak khawatir dan tetap yakin bahwa ini ada dugaan tindak pidana. Apa tindak lanjut terhadap laporan tambahan ini, termasuk yang berkaitan dengan fitnah ataupun juga ujaran kebencian?
Ya, tindak lanjutnya ya tentunya dari kami berharap agar kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan profesional, dengan cepat juga, dan dengan komprehensif juga ya. Karena kami juga menyadari juga bahwa yang kemarin di Barreskrim itu sudah sangat baik dilakukan oleh para penyelidik di sana karena masih penyelidikan, dan banyak sekali saksi-saksi yang diperiksa, banyak sekali dokumen-dokumen yang diperiksa, dan kami yakin juga bahwa di Polda Metro Jaya ini akan sama komprehensifnya, bahkan karena ini sudah penyidikan akan lebih luas lagi. Dan nanti akan terbukti semua yang tadi Bang Rizwan sampaikan, bahwa mana Pak Kasmujo, bahwa dosen pembimbing, nah itu semua akan jelas nanti, terang benderang, bahwa memang betul Pak Kasmujo adalah pembimbing Pak Jokowi. Dan itu akan dibuktikan nanti dengan dokumen-dokumen pendukungnya dan sebagainya. Kami yakin para penyidik profesional dapat mengumpulkan bukti-bukti itu juga, karena memang itu apa adanya, Mbak. Jadi kita tidak khawatir, tidak ada kekhawatiran sama sekali di kita, karena fakta kan akan berbicara sendiri tanpa harus kita membuat argumen apapun, gitu Mbak. Ya Bang Yakub, dengan adanya dokumen yang dibawa, kemudian juga pemeriksaan yang terus berlanjut begini, apakah dari pihak Anda yakin akan ada tersangka yang keluar setelah proses pajak ini? Tentunya pada saat kami melapor ini ke Polda Metro Jaya, kami sudah meyakini bahwa adanya suatu tindak pidana. Karena ada dugaan tindak pidana tersebut, sehingga kami yakin bahwa ada tersangkanya. Namun kan kami tetap menghormati proses penyidikan yang berlangsung, sehingga kami menyerahkan semuanya kepada pihak polisian di tahap ini, Pak. Baik, Bang Rismon, dari pihak Pak Jokowi begitu yakin jika akan ada tersangka begitu yang keluar. Lantas bagaimana Anda sendiri, apakah tidak ada kekhawatiran yang semakin memperlemah posisi Anda sebagai terlapor karena melihat banyak dokumen juga dan juga pemeriksaan yang masih berlanjut? Ya, kami tentu tidak khawatir sama sekali ya, karena yang kami pegang adalah kajian ilmiah dan fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan. Jadi, oke, mari kita periksa sama-sama, dan Polda Metro Jaya juga ya, jangan asal-asalan, dalam arti kalau ada dokumen ya uji forensik. Karena dokumen itu gampang sekali direproduksi, dibuat-buat, sehingga mencocok-cocokkan, sehingga nanti proses akademiknya itu sesuai begitu. Jadi ya silahkan dilakukan forensik. Kami juga punya perlawanan yang tentu tidak kami buka sampai saat ini, begitu, Pak. Perlawanan yang tidak dibuka sampai saat ini seperti apa maksudnya, Pak? Ya, kami memiliki bukti-bukti yang memang sangat telak gitu loh, untuk berarti maksud Anda yang menuduh kami, ya pihak-pihak yang menuduh kami menyebarkan fitnah, ujaran kebencian dan lain-lain gitu loh. Ini fakta ilmiah yang kami jelaskan di sini, dan itu satu pun tidak ada bantahan. Ya, jadi pihak UGM sendiri pun tidak terbuka. Ini yang membuat kami semakin kurius. Ya, ada apa dengan keterbukaan UGM tersebut? Ya, bahwa nilai MKDU yang nilai D itu bisa dikatakan lulus. Itu kan juga kami alami sendiri, proses akademik di UGM itu tidak mungkin bisa lulus.